Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin para jemaah rahimakumullah. Pada kali ini kita mencoba sama-sama menggali, merenungi dan belajar banyak tentang hidup yang penuh dengan kesederhanaan. Kalau Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddinnya di kitab Az-Zuhd wa Tawakkal, beliau menggambarkan tentang kajian yang sangat-sangat menarik berkaitan dengan cara hidup yang sederhana. Menurut beliau, cara hidup yang sederhana adalah bukannya tidak boleh melakukan hal-hal yang bersifat mewah, bukannya harus menahan diri dalam keminiman, tapi harus proporsional di dalam menjalankan, memakai, dan menebarkan gaya hidupnya. Proporsional berarti juga manifestasi dari falsafah hudurnya Imam Al-Ghazali. Artinya apa yang ada itulah yang ia optimalkan. Dia tidak berpikir ke masa lalu ataupun dia tidak terobsesi ke masa yang akan datang. Dia proporsional apa adanya waktu itu, saat itu, dan saat ini ada seperti ini. Dia dinikmati dalam suasana keriduan dan kehadiran. Kemudian yang kedua, beliau pun menggambarkan bahwa di antara pilar untuk menjadi orang yang memiliki sifat zuhud ataupun kesederhanaan adalah menjaga hati tidak terlalu dan tidak berlebih terpaut pada hal duniawi. Kenapa? Karena ini diindikasikan oleh beberapa ulama di dalam beberapa kitab-kitab yang besarnya, seperti misalkan Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikinnya, dan banyak para ulama-ulama tasawuf menggambarkan bahwa bahaya laten cinta berlebih terhadap dunia ini pun harus diwaspadai. Maka kecintaan kepada dunia harus dikawal dengan baik agar tidak masuk dalam proses menjadi orang yang tidak mampu dan tidak ada dalam kondisi kesederhanaan. Harus diwaspadai. Dan ini pun digambarkan oleh para ulama tentang bagaimana dedikasi kehidupan dan gaya hidup baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadisnya pun menggambarkan khairul umuri awsatuha. Segala sesuatu baiknya adalah di tengah-tengah, tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu mewah, tidak terlalu tidak baik ataupun terlalu minus pun tidak. Khairul umuri awsatuha. Kemudian yang ketiga, menjaga kesederhanaan. Dicontohkan oleh baginda Rasul adalah terpautnya. Selain dia menjaga diri agar tidak terpaut pada terlalu cinta kepada dunia, adalah menggantungkan keterpautan hatinya hanya kepada Allah semata. Jadi tauhid, taqarrub, pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala pun akan menjadikan kita hidup semakin sederhana, semakin merasakan istilah Imam Ghazalinya al-hudur, ataupun merasakan ketenangan dan juga kenyamanan dalam kehidupannya. Kemudian hikmah dari bagaimana kita berusaha maksimal belajar untuk kesederhanaan. Yang pertama adalah hati kita tentu akan terus terpaut pada Allah yang menggerakkan segalanya, karena kita tahu falsafah hidup kita bahwa kita semata-mata diciptakan hanya untuk mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi manifestasi dari kesederhanaan adalah akan kita menjadi orang yang selalu begitu mendapatkan al-irtibat, keterpautan hati kita hanya kepada Allah. Yang kedua, hikmah dari kesederhanaan adalah akan terjauh dari penyakit hati. Penyakit hati bermula dari
terlalu terobsesinya tinggi terhadap hal duniawi, kemudian juga obsesi-obsesi yang memang sebenarnya itu ditiupkan oleh hawa ataupun juga upaya setan yang negatif dalam kehidupan keseharian kita, sehingga kita terjerembab di dalam penyakit hati. Kemudian yang ketiga, hikmah hidup sederhana adalah kita akan terjaga dan menguatnya empati sosial kita. Kita akan mudah merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Inilah gambaran kalau di zaman modern diistilahkan dengan kecerdasan emosional, mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dan yang ketiga adalah kita akan merasakan hidup lebih qanaah. Qanaah itu adalah sumber kebahagiaan, ketenangan, dan juga kenyamanan. Jika dipautkan dengan falsafah hudurnya Imam Al-Ghazali, maka ini merupakan prototipe dan ini merupakan indikator betul-betul falsafah hudurnya Imam Al-Ghazali kita rasakan, betul-betul kita qanaah. Rasulullah pernah mengajarkan dengan sebuah doa, Allahumma ij'al rizqa ahlul Muhammad qutan. Ya Allah, jadikanlah rezeki ahlul Muhammad itu qutan, secukupnya. Maka ini pun menjadi sebuah renungan bagi kita. Mudah-mudahan kita selalu dan senantiasa bisa menyuguhkan kesederhanaan dalam kehidupan kita, tidak menyesali hal-hal yang kurang di masa yang lalu, tidak pula terlalu terobsesi dengan hal yang akan datang, tapi betul-betul dia menikmati dan merasakan ketenangan, kenyamanan, dan keberadaannya di saat ini. Itulah makna salah satu falsafah hudurnya Imam Al-Ghazali. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.